Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullah. Sore kembali Bu Desi. Iya, Bu. Eee, Bolehkah saya meminta izin untuk bisa sharing bersama Ibu, Bu? Iya Bu, saya izinkan kalau mau sharing ya. Wah, saya mau Boleh. bercerita tentang permasalahan saya, Bu. Mhm. Ya silahkan Bu. Apa yang ingin Ibu utarakan aja gitu kan. Begini, Bu, saya ini merasa diri saya tidak pandai dalam manajemen waktu, Bu. Mhm. Saya menyadari karena hampir setiap 3 atau 4 hari dalam seminggu itu, saya sering terlambat ke sekolah. Padahal saya sudah berusaha dalam me-manage waktu, saya jadi tidak enak hati dengan teman-teman, rekan guru, dan kepala sekolah, seperti itu, Bu. Oh, itu ya Bu masalah Ibu ya. Eee, jadi ini, menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan nantinya ketika kita sedang, ya berbincang-bincang-lah di sore hari ini gitu? Apa yang Ibu harapkan? Eee, saya mengharapkan solusi atau permasalahan saya tentang bagaimana cara Mhm. untuk me-manage waktu ya, Bu, ya, agar saya itu sering tidak terlambat gitu ke sekolah, Bu. Oh, iya iya. Solusi dan saran untuk kedepannya berarti ya kan, Bu. Jadi, menurut Ibu Desi, hal apa saja yang membuat Ibu, sering terlambat dalam berangkat ke sekolah gitu? Jadi yang paling dominan lah yang, ini saya tengok kan Ibu 3 sampai 4 kali ya dalam seminggu gitu kan. Jadi hal apa yang membuat Ibu sering terlambat? Karena kan hampir ya saya rasa itu sekitar 75% kemungkinan ya Bu ya dalam seminggu kan gitu. Ibu sering terlambatnya gitu. Iya, Bu. Kalau saya Mhm. ingat kembali ya, Bu, ya, Mhm. dan saya lakukan setiap hari, hal yang Mhm. membuat saya sering terlambat itu dalam berangkat sekolah ya, yang pertama itu pastinya, Mhm. kegiatannya itu membersihkan rumah ya, Mhm. namanya rumah tangga ya, Bu, ya, Iya pastilah, iya. ingin rumahnya Mhm. itu lebih bersih ketika berangkat sekolah. Iya. Mhm. Kemudian semenjak saya selama memiliki baby ini, Mhm. pastinya saya urus baby saya terlebih dahulu, Iya. mengasihi baby sebelum berangkat sekolah itu juga memerlukan waktu juga ya, Bu. Karena Mhm. baby saya ASI full, dia tidak menggunakan susu formula. Mhm. Kemudian saya pastinya menyiapkan sarapan untuk suami dan anak saya yang pertama. Iya. Kemudian, menyiapkan anak saya yang berangkat sekolah, tahulah anak TK, Bu, walaupun Iya. gede badannya, cuman kan kalau untuk urusan memandikan, memberi makan, nah itu pasti mamanya, ibunya. Kalau dia Iya sama iya. papanya nggak mau, terkadang serba Mhm. salah. Nah, Iya kemudian, benar. satu lagi terkadang saya, eee, bergadang di malam hari, tahulah punya baby pasti Iya iya. rewel, suka Iya, bangun Bu. tengah malam. Nah, itu juga, sebagai hal yang bisa faktor membuat saya terlambat, Bu, bergadang itu Mhm. juga karena saya terkadang mau kesiangan bangun. Nah, padahal niat Iya. hati udah pingin bangun cepet walaupun alarm kadang inget disetel, kadang enggak juga disetel, seperti itu, Mhm. Bu. Iya. Jadi sebenarnya banyak faktor yang membuat Ibu itu, sering terlambat ya kan, tapi kita sudah berusaha sebenarnya ya, Bu, ya. Nah, jadi kita udah berusaha untuk, datang tepat waktu, namun pada kenyataannya, kita masih juga terlambat. Jadi itulah yang menjadi masalah Ibu, gitu kan, Bu? Iya, Bu. Eee, Memang kita ini perempuan yang umumnya sudah berumah tangga itu banyak, apa ya, dibilang banyak tugas-tugas kayak gitu ya kan, Bu? Nah, jadi kira-kira apa saja yang dapat membuat Ibu itu, eee, tidak datang terlambat lagi? Salah satu faktornya lah menurut Ibu untuk, Ibu tidak datang terlambat lagi? Ataukah
Ibu bisa mengurangi kegiatan Ibu seperti ya kalau, mau apa ya, mengurangi kegiatan di pagi hari itulah salah satu kegiatan itu harus dikurangin, contohnya seperti itu, apa yang ingin, eee, Ibu lakukan agar supaya Ibu itu tidak datang terlambat lagi gitu. Menurut saya ya Bu, agar saya tidak datang terlambat itu, saya haruslah pandai-pandai mengatur waktu bangun Mhm saya mhm terutama, mhm mulai dari mengurus anak juga saya harus lebih pagi lagi dari biasanya. Nah, biasanya itu mhm saya tuh bangunnya 5:30 Bu. Ya biasalah kan, sholat subuh dulu baru ngerjain yang lain. Nah, sekarang mungkin saya akan lebih bangun lebih cepat lagi, mungkin jam 4:30 atau jam 5 sebelum itulah saya bangun Bu, untuk bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang seterusnya. Nah, seperti itu Bu. iya. Saya sependapat ya dengan Ibu ya. Lalu, menurut pendapat Ibu nih, apa saja yang bisa membuat semangat Ibu, dalam, disiplin mengatur waktu Ibu tersebut? Eee, yang membuat saya semangat itu menurut saya ya, saya harus mengaturlah pastinya ya kan Bu, waktu Mhm dengan memprioritaskan tugas atau kegiatan yang lebih penting, di pagi hari, kemudian mhm menekankan dari dalam diri saya sendiri bahwa saya harus lebih disiplin dan mengurangi kegiatan yang mungkin bisa dilakukan di hari maksudnya di waktu yang lebih misalnya pulang sekolah gitu, harus di mhm, pagi hari. oke. Eee, lalu, mengenai keterlambatan Ibu nih datang ke sekolah, apakah penyebabnya itu, eee, apa sih penyebabnya gitu, Bu? Iya, saya sadar diri, Bu, mungkin dari pengaturan waktu saya yang kurang pandai saya mengaturnya, Bu. Mhm Sama saya masih melakukan hal yang seharusnya bisa dilakukan pulang sekolah, saya lakukan pagi, misalnya seperti mhm, membersihkan rumah, itu kan bisa di-skip ke iya iya pulang sekolah, seperti itu, Bu. Ya itu, iya, mungkin karena kan membersihkan rumah itu membutuhkan waktu juga ya, Bu, ya, mhm, betul waktu yang sekali, Bu. lama sih. Iya, jadi saya setuju dengan Ibu, saya juga, eee, ngajar ya kan, Bu, jadi kalau ada kerjaan rumah itu saya pending dulu, yang penting, kita menyiapkan, apa ya, dibilangnya sarapan dululah, kampung tengah kita harus kita utamakan dulu, untuk kegiatan-kegiatan yang seperti membersihkan rumah itu saya, belakangkan terlebih dahulu, karena kalau untuk mengejar waktu itu kan apalagi jarak tempuh sekolah kita dengan rumah kan jauh ya gitu kan Bu Desi. Eee, jadi, saya sependapat dengan Ibu, saya yakin, eee, Ibu Desilia dapat mengatur waktu dengan baik, eee, Ibu pasti tidak terlambat lagi untuk ke depannya datang ke sekolah gitu, Bu. Iya, Bu. Jadi, sekarang apa rencana Ibu Desi untuk menyelesaikan masalah ini gitu? Nah, rencana saya itu, Bu, yang pertama sekali, memperkuat niat Mhm saya, yang pastinya untuk tidak datang terlambat, itu sudah mhm, pasti. iya, Kemudian saya akan menghindari bergadang, mhm setidaknya bisa ya saya usahakan untuk, tidur lebih awal, Bu. Jadi mhm ketika mhm tidak mengurangi jam tidur saya, seperti itu. Kemudian saya membiasakan diri untuk bangun lebih awal dengan memasang alarm, saya usahakan untuk mhm, setiap hari memasang alarm. Kemudian iya, melakukan persiapan lebih awal, seperti biasa ibu rumah tangga jika ingin memasak di mhm pagi hari itu, saya usahakan untuk menyiapkan bahan-bahannya itu di malam hari terlebih dahulu. Jadi nanti mhm, ketika pagi hari tidak memakan waktu yang banyak, seperti itu Bu. Nanti pagi kan kita tinggal mengolah saja. Nah iya, kemudian, eee, saya memprioritaskan kegiatan yang lebih penting di pagi hari. Dan dalam bergerak juga saya harus lebih cekatan, tidak lambat, seperti itu mungkin, Bu, ya? iya, eee, rencana Ibu itu udah bagus sekali ya. Namun kalau kita harus bergerak cepat dan cekatan itu jangan lupa untuk berhati-hati ya Bu Desi ya, gitu kan.
yang mudah-mudahan rencana Ibu itu nantinya akan berhasil. Kemudian, eee, apa komitmen Ibu terhadap, rencana Ibu ini gitu? Komitmen saya, Bu, yang Mhm pasti untuk selalu datang tepat waktu ke sekolah, mhm, manage waktu dengan baik dan benar, kemudian saya akan meningkatkan disiplin dalam diri saya, iya, mau itu disiplin waktu, disiplin pekerjaan, dan lain-lain. mhm, Kemudian saya akan melakukan kegiatan yang lebih penting terlebih dahulu, gitu, Bu, ya. iya. Jadi, udah sangat bagus sekali ya rencana Ibu ini ya kan, karena yang paling penting itu memang kita harus disiplin utamanya. Kemudian untuk mendisiplinkan itu pastinya kita harus mendahulukan kegiatan-kegiatan kita yang menurut kita lebih penting, untuk kita duluankan gitu kan. Saya juga sangat mendukung, atas rencana Ibu Desi, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan yang Ibu inginkan. Jaga kesehatannya juga karena kan, biasa ibu menyusui ya, punya anak bayi gitu kan, waktunya butuh waktu yang ekstra gitu. Jadi sehat-sehat untuk Ibu Desi, tetap semangat, ya namanya kita ingin merubah diri gitu. Terima kasih ya, Bu, Bu Putri sudah meluangkan waktu untuk saya, agar bisa sharing dengan saya. Semoga, eee, ini menurut saya sharing yang sangat bermanfaat. Terima kasih ya, Bu Putri. Iya sama-sama Ibu Desi, semangat ya Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Putri. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Saya lihat segar sekali ya, Mas ya. Iya, waalaikumsalam warahmatullah Bu. Alhamdulillah untuk sore hari ini kabarnya baik luar biasa. Ya kalau untuk segar ya kita diwajibkan untuk segar sebenarnya ya Bu ya, gitu kan. Alhamdulillah. Anak-anak di kelas bagaimana, Bu? Untuk anak-anak di hari ini, masih seperti biasa ya Bu, mereka tetap antusias dan semangat dalam, mengikuti pembelajaran, gitu Bu. Ya, saya senang sekali mendengarnya. Mhm. Ada apa ini, Bu? Apakah ada yang ingin Ibu bicarakan pada sore hari ini dengan saya? Ada Bu, ada beberapa hal eee, yang ingin Putri bicarakan nih sama Ibu. Sebenarnya ya seputar kehidupan sehari-hari lah Bu, apalagi membagi waktu kita dalam bertugas gitu kan. Yang pertama, Putri ada kendala dalam mengatur jadwal antara tugas CGP, PSP, dan tugas dalam mengajar, kemudian membagi waktu lagi dengan keluarga gitu, Bu. Ya harapan saya dengan pertemuan kita di sore hari ini, nantinya bisa mencerahkan saya dan mendapatkan ide baru, dan saran dari Ibu gitulah. Begitu ya, Bu. Jadi sore ini Ibu Putri ingin bercerita ya, Bu, ya, tentang hambatan Ibu gitu kan, dalam membagi waktu antara tugas mengajar, sebagai calon guru penggerak, kemudian ikut kegiatan program sekolah penggerak, Mhm. eee, sangat-sangat padat waktu Ibu ya, Bu, ya, kegiatan Ibu. Seperti itu kan, Bu, ya? Iya Bu, apalagi kan banyak tugas gitu, jadi bingung itu Bu untuk membagi waktu antara, eee, tugas kita mengajar, kemudian tugas dari CGP banyak ya Bu, kemudian sekolah penggerak juga luar biasalah, begitu Bu. Mmm, jadi kira-kira apakah ada masalah Mhm. lain di luar dari masalah Ibu tentang pembagian waktu ini, Bu? Masalah lain ada sih Bu, yang kedua itu, ketika kita kemarin melakukan kegiatan lokakarya ya Bu. Untuk lokakarya itu kan selalu bertepatan di hari Sabtu tuh.
Nah, pada hari itu sebenarnya Putri juga dapat apa ya? Ada kegiatan mengajar di luar, yaitu di pesantren. Sedangkan kalau di pesantren itu untuk pelajaran umum hanya ada di hari Sabtu dan Minggu gitu. Yang Putri khawatirkan jika terlalu sering materi yang Putri sampaikan nanti tidak tuntas gitu Bu. Kalau boleh tahu ya Bu Putri ya, Hmm. Ibu mengajar pelajaran apa ya di pesantren tersebut Bu? Putri mengajar pelajaran bahasa Indonesia Bu. Jadi takutnya kan karena banyak kegiatan ya semua sih sebenarnya penting gitu kan. Cuman ada sih kegiatan-kegiatan itu yang menurut Putri masih bisa lah diatur. Jadi itu untuk membagi waktunya masih bingung gitu Bu. Oke. Nah, apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita sore hari ini Bu mengenai masalah Ibu yang terlalu padat kegiatan seperti itu Bu? Ya, harapan Putri ya pastinya mendapatkan solusi yang terbaik lah Bu dari permasalahan Putri, yaitu tentang pembagian waktu antara tugas mengajar, CGP, PSP, dan beberapa tugas lain. Jadi terkadang Putri punya tugas itu Bu telat upload Bu, bahkan melewati batas waktunya, serta jadwal yang sering Putri jalankan itu sering bertabrakan gitu Bu pada saat kegiatan lokakarya gitu Bu. Oh, begitu ya Bu. Saya mengerti Bu permasalahan Ibu dan saya juga paham. Jadi pada sore hari ini kalau saya ambil garis besarnya dari yang Ibu ceritakan tentang permasalahan Ibu ini, berarti Ibu ingin mendapatkan solusi yang terbaik ya dari permasalahan yang Ibu hadapi, yaitu Iya Bu. pada pembagian yang efektif sehingga dapat berjalan dengan baik ya. Seperti itu ya Bu ya. Iya Bu, betul sekali Bu. Nah, menurut pengamatan Ibu, pembagian waktu yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas Ibu itu nantinya seperti apa, Bu? Yang Ibu inginkan untuk pengamatan Ibu? Menurut pengamatan saya ya Bu ya, saya rasa menentukan kegiatan itu yang terlebih dahulu kegiatan yang diprioritaskan Bu. Baru kemudian membuat to-do list ataupun membuat catatan-catatan. Kemudian tidak menunda pekerjaan atau tugas, baik itu tugas CGP, tugas PSP, bahkan tugas yang lain. Serta kalau sudah banyak kegiatan itu ya Bu, otomatis istirahat kita, tidur kita juga kurang. Maka di situ saya rasa istirahat yang cukup. Kemudian kita sering tuh tidak membuang waktu lah Bu, seringlah melakukan hal-hal yang tidak penting itu. Nah, jadi itu menurut saya juga harus dibuang ya, mendahulukan tugas-tugas yang penting gitu. Serta untuk kegiatan lokakarya itu memastikan jadwal terlebih dahulu jauh-jauh hari agar bisa mencari guru pengganti gitu Bu. Itu sih menurut saya ya Bu. Oke, bagus sekali loh Bu. Pembagian waktu tugas-tugas yang Ibu buat itu dari pengamatan yang telah Ibu utarakan tadi. Menurut Ibu apakah sudah Ibu lakukan semuanya atau masih beberapa begitu? Gimana ya Bu ngomongnya ya Bu, sebenarnya sih belum semua sih Bu, masih beberapa poin aja yang baru Putri lakukan gitu. Nah, kira-kira dari beberapa poin yang sudah Ibu Putri lakukan, nah apakah sudah ada perubahankah yang Ibu dapatkan dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan itu? Ya alhamdulillahnya masih ada perubahan Bu, walaupun belum sepenuhnya gitu kan. Ya untuk saat ini solusi dalam hal lokakarya itu sudah
mulai teratasi lah, karena kan jauh-jauh hari Putri udah lihat tuh jadwal kegiatan lokakarya. Kemudian kalau sudah tahu tuh tanggal berapa, Putri tinggal laporan sama kepala sekolahnya untuk permisi. Jadi karena udah jauh-jauh hari, kita jadi pihak sekolah ataupun Putri sudah segeralah untuk mencari guru pengganti. Namun pada masalah pembagian waktu untuk mengajar di TK dengan kegiatan CGP dan PSP, di situ Putri baru menjalankan beberapa poin aja lah gitu Bu. Oke. Berarti Ibu sudah mulai bagus ya dalam mengaturnya gitu PPP. Nah, untuk kedepannya, apakah Ibu akan melakukan semua poin dalam mengatasi masalah tersebutkah, atau masih hanya mengusahakan yang beberapa itu semaksimal mungkin? Insya Allah Bu, saya akan melakukan semua poin tersebut, karena itu akan berdampak di diri saya ketika kalau sudah saya lakukan semua, otomatis saya yang akan mendapatkan hal baiknya seperti itu. Jadi saya tidak akan mendapatkan masalah lagi sih menurut saya sih Bu ya. Jadi saya berusaha untuk melaksanakan poin-poin yang sudah saya ungkapkan tadi gitu. Begitu. Bagus Bu, sangat bagus poin-poin yang sudah Ibu kerjakan sebelumnya. Saran saya ya Bu ya, lebih baik lakukan semua poin alternatif yang telah Ibu ungkapkan tadi, agar semua kegiatan yang Ibu lakukan bisa berjalan dengan lancar. Nah, kalau bisa sih ya, dilakukan dalam waktu cepat, dan yang terpenting itu jangan menunda dalam menyelesaikan tugas. Seperti itu Bu. Oh begitu ya Bu. Baiklah Bu, sebisa mungkin ya saya Putri maksimalkanlah untuk melakukan poin-poin tersebut sesegera mungkin. Untuk Ibu Desilia, terima kasih ya Bu atas pencerahan yang Ibu berikan. Setelah berbicara dengan Ibu, perasaan Putri di sore hari ini sudah mulai merasa lega, karena masalah yang selama ini Putri hadapi sudah mendapatkan jalan penyelesaian. Kemudian lebih plong lah gitu Bu. Iya, sama-sama Bu. Saya pun senang mendengarnya. Ibu sudah merasa lega, plong, tenang. Nah, tetap semangat ya Bu. Sehat selalu kita sebagai CGP bersama. Ya Ibu, terima kasih juga untuk Ibu, karena sehat-sehat untuk kita semua ya Bu ya. Untuk Ibu Desi juga semangat gitu. Ya, ya sama Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.